Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisinya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di market indeks dolar di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar ya, khususnya di hari kemarin, ada pembentukan impulsif bullish yang sangat signifikan. Dan ini merupakan continuation bullish untuk indeks dolar sampai dengan posisi saat ini. Bahkan area high weekly di 104.24 telah di break dan membentuk high yang lebih tinggi untuk saat ini ya, sementara di 104.85. Ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan ya dari beberapa hari ke belakang, dan hal tersebut dikarenakan data CPI menunjukkan pelemahan ya di angka 3,1%, tapi masih di atas daripada ekspektasi di angka 2,9%. Jadi masih cukup kuat untuk inflasi saat ini yang ada di Amerika, yang menyebabkan indeks dolar kembali lagi bullish. Langsung aja kita update. Yang pertama, strong high daily ya, ada di posisi 104.58. Kemudian yang menjadikan titik low-nya ya di posisi ini, kita akan tandain juga. Posisi low ada di level, sebentar kita akan tandain, lebih rendah ya di posisi sebelumnya, ada di 103.34. Oke. Kalau kita perhatikan, menurut saya indeks dolar masih dalam posisi bullish ya. Anda bisa lihat di sini, membentuk swing high, swing low, swing high, swing low, dan melanjutkan kenaikan sampai dengan posisi saat ini. Dan kalau kita tarik menggunakan trendline ya, di sini pergerakan untuk indeks dolar menurut saya potensinya masih di dalam range pergerakan bullish channel. Jadi masih di dalam area tersebut. Selanjutnya seperti apa? Apakah hari ini akan melanjutkan kenaikannya? Menurut saya masih sangat strong bullish ya untuk indeks dolar. Kalau sekarang kita coba cek dulu di time frame 4 jam. Ya, ini polanya, dorongannya, impulsifnya, bahkan terakhir ada bearish flag ya di sini. Setelah impulsif, korektif, dan akhirnya boom, terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk indeks dolar itu sendiri. Mekanisme hari ini seperti apa untuk market indeks dolar? Menurut saya ketika sudah berhasil breakout dari area breakoutnya ya, bahkan batas time frame 4 jam di liquidity area ini ya, 1, 2 sampai dengan posisi key resisten juga di liquidity. Ini terjadi breakout structure ya, melanjutkan kenaikan, membentuk struktur baru saat ini. Oke, dan posisi yang di bawah di sini menjadikan level key supportnya ya. Key supportnya ada di sini, yang menjadikan titik low yang terjadi di posisi hari kemarin. Dan menurut saya masih sangat bullish, tapi tidak menutup kemungkinan pergerakannya akan terjadi koreksi ya. Jadi kalau kita tandain, yang pertama batas breakout dulu di time frame 4 jam, yaitu di sini. Ini adalah batas breakout yang paling terdekat, 104.40. Kalau kita mau melihat indeks dolar ada terjadi koreksi ya di area tersebut, harus berhasil di breakout. Dan saya akan tarik Fibonacci retracement seperti biasanya, seperti ini. Oke, untuk mencari area koreksinya dan menunjukkan aktivitas lanjutan bullish untuk indeks dolar. Di time frame 1 jam kalau kita perhatikan, oke, ya seperti ini. Jadi area yang perlu kita lihat untuk sesi Asia ataupun sampai sesi Eropa adalah 104.40. Selama area ini tidak di break, maka market masih dalam kecenderungan bullish. Tinggal pantau di wilayah area ini, karena ini adalah zona area imbalance yang cukup besar ya di posisi ini. Jadi kalau saya pribadi, ketika ini terjadi breakout dan di sini ada high weekly ya, nah itu ya artinya masih memungkinkan untuk dia retest, pantau kembali area ini baik di
38,2% sampai dengan 23,6%. Ketika ada koreksi di level tersebut, menurut saya ada potensi akan terjadi kenaikan ketika ada pembentukan di area sini ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka akan memperkuat kenaikan kembali untuk indeks dolar naik lebih tinggi. Oke, jadi ini gambaran saya untuk indeks dolar secara keseluruhan. Potensi impulsif bullish masih sangat kuat dan pergerakannya juga sudah terjadi breakout structure, maka memperkuat kenaikan untuk indeks dolar itu sendiri. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD juga hal yang sama, terjadi dorongan seller momentum yang sangat kuat membentuk impulsif bearish. Seller momentum sangat kuat, menurut saya potensi hari ini akan mendorong seller momentum akan berlanjut. Baik dia akan bergerak seperti range yang terjadi di hari kemarin, tapi menurut saya karena hari ini tidak ada news ya, artinya ada penurunan tapi tidak cukup kuat seperti di hari Selasa kemarin. Kita akan update. Yang pertama ada continuation ya, low-nya lebih rendah, ada di posisi 1.07004. Kemudian batas level yang menjadikan high-nya di 1.07946. Batas breakout masih sama ada di sini ya, ada perubahannya di sini di 1.07720. Kita akan batasin. Oke, ini adalah batas breakout untuk time frame daily. Ya, di area tersebut yaitu di 1.07720. Selanjutnya karena ini kan masih di dalam range bearish channel ya. Area target berikutnya untuk liquidity karena posisinya area low weekly yang ada di sini ya, tepat berada di posisi low yang terbentuk di tanggal 8 Desember 2023, membentuk breakout close di bawah level tersebut. Menurut saya target liquidity berikutnya adalah area support di posisi ini nih. Nah, yang membentuk posisi rally base rally. Nah, kita tandain dulu ya. Ini adalah area supportnya. Ini target berikutnya yang akan dikejar untuk market Euro USD dengan konfirmasi impulsif bearish yang sangat kuat. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Ya, kita lihat dulu ya. Di sini area support tidak ada konfirmasi ya. Terakhir hanya membentuk dorongan bullish ya dan berhasil breakout daripada trend line. Ya, market bergerak turun, cuman kita akan tandain dulu untuk batas breakout di time frame 4 jam di sini yang mendorong seller momentum di akhir sesi penutupan ada di sini di 1.07153. Oke, seperti biasanya kita akan tarik Fibonacci retracement kayak tadi ya di indeks dolar. Kita tandain dulu. Kita akan mencari area 50% untuk bullish koreksinya sampai dengan 38,2 ya di sini sampai dengan area golden level. Jadi tahapannya sebentar 23,6 saya gunakan di sini untuk target breakout ya. Ini adalah candle terakhir. Jadi kita akan fokus untuk melihat seberapa besar dorongan buyersnya, menunjukkan retestnya menuju 38,2% dengan syarat berhasil break di atas 1.07268. Itu posisinya. Oke. Kita akan update terbaru. Kita lihat ya di time frame 1 jam dulu. Kita lihat time frame 1 jam. Oke. Di time frame 1 jam memang secara keseluruhan posisinya trennya kan bearish ya, dengan trading range saya ada di posisi 1.08975 sampai dengan 1.07225 dan terakhir impulsif bearish close breakout di bawah level tersebut. Maka key resistance saya akan turunkan, ini area terakhir ya yang membentuk pola bearish. Dan di sini terjadi yang namanya breakout structure ya posisinya. Ya, ini ada breakout structure, kita tandain. Ada boss di posisi ini, maka akan membentuk struktur baru dan memperkuat penurunan untuk market Euro USD itu sendiri. Oke. Kita rapikan dulu ya coret-coretannya. Nah, sekarang kita sudah punya trading range tapi belum menunjukkan key supportnya ya untuk saat ini. Jadi kalau posisi hari ini berhasil break di atas 1.07268 ya di sini, ini adalah target breakoutnya.
Kalau ini terjadi, naik break level tersebut dan membentuk high baru di atas level tersebut, ada peluang akan menunjukkan area ya di sini. Pantau di golden level dan 38,2% untuk zona pantau di sini. Kalau memang di area tersebut ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, kebetulan di 50% dari bearish channelnya ya. Oke, maka akan memungkinkan dia sangat bearish menuju ke level yang lebih rendah. Ini gambarannya. Oke, selanjutnya ya seperti ini ya trading plan saya untuk Euro USD. Momentum seller sangat kuat. Seperti kalau saya memang kalau tradingnya menunggu dia koreksi dulu ya ke area yang lebih tinggi, baru sell di sini. Ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, sell dengan target minimal 1.07004 sampai dengan mendekati area trendline. Oke. Ini yang pertama untuk market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini sangat menarik ya. Kan kita sampaikan beberapa bulan, beberapa minggu market kan konsolidasi ya. Setelah itu dia breakout support. Masih ingat ya planningnya waktu itu, dan membentuk impulsi bearish, market bergerak koreksi atau retest, dan sudah ada konfirmasi impulsif bearish terjadi. Menurut saya ini akan melanjutkan penurunan untuk GBP USD. Kita update yang pertama, low ada di sini di 1.25730, kemudian high-nya ada di posisi 1.26836. Batas breakout daily belum mampu di break di sisi sini ya. Tapi ini saya akan update, sekarang ada di posisi ini 1.26280. Ya, seperti tadi kita akan mencari area bullish untuk koreksi ya untuk target sell-nya, karena momentumnya ini sudah berjalan, ada dorongan seller yang terjadi saat ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam dulu. Kita akan mencari area zona-zona yang menunjukkan perubahan ya. Coba sebentar, kita akan cek dulu. Oke, yang pertama di sini imbalance ya, kemarin udah direspon, market bergerak cukup signifikan ya. Ketika dolarnya menguat, ini terjadi penurunan dan penolakan di area golden level terjadi. Oke, sebentar, ini batas daily-nya saya geser dulu. Nah, untuk batas breakout 4 jam yang di bawah di sini ya kemarin, ini belum terjadi ya area ini. Tapi saya akan update untuk penambahannya. Ada di sini nih untuk yang terbaru ya. Oke, sekarang kita akan tarik Fibonacci retracement. Ya, kita akan tarik dulu. Ini saya hapus ya, biar nggak terlalu banyak coret-coretan. Nah, ini kita akan tarik 50% seperti tadi. Oke. Nah, jadi kalau nanti market menuju 38,2 sampai dengan area 50% ya, ini akan saya jadikan zona pantau. Peluang terjadi di level tersebut ya. Kita cek dulu ya time frame 1 jamnya. Oke. Jadi, Anda bisa lihat ya, ini trading plan-nya kemarin, ada penguatan, masuki imbalance dan responnya cukup signifikan ya. Langsung drop, turun ya. Memang secara keseluruhan tren untuk GBP USD ini masih dalam kecenderungan bearish. Dan nanti nanti siang jam 2 itu akan ada rilis CPI ya untuk GBP USD. Kalau hasilnya naik di atas forecast, maka GBP USD bisa terjadi kenaikan. Tapi kalau angkanya turun di bawah forecast, maka akan terjadi penurunan untuk GBP USD gitu. Jadi secara keseluruhan dengan posisi ini saya akan pantau dari zona pantau ini ya. Ketika market sudah breakout close di atas 1.25998 di time frame 4 jam, maka saya akan memiliki peluang di area sini untuk zona sell saya. Ketika betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan sell di wilayah tersebut. Tapi kalau selama itu belum terjadi ya saya nggak akan sell. Ya, tunggu konfirmasi di level area 1.26154
sampai dengan 1.26.284. Itu gambarannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen sampai dengan posisi saat ini ya, masih berada dalam pergerakan impulsif bullishnya. Ya, masih cukup kuat ya, bahkan di posisi hari kemarin dorongan buyers momentumnya sangat tinggi ya. Kita akan update aja langsung. Yang pertama low-nya ada di posisi 149.36. Kemudian high-nya juga jauh lebih tinggi, ada di 150.88, memperpanjang kenaikan untuk USD Jepang Yen saat ini. Target saya masih sama ya, bergerak menuju 152.61. Ini saya ambil dari posisi ini ya, dari titik A sampai dengan titik B dan titik C. Saya menggunakan Fibonacci extension, muncul angka 152.61. Ini target saya dari kenaikan setelah membentuk bullish flag. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa mencari area zona buy-nya ya, yaitu zona buy-nya kita akan cek nanti sebentar. Ini saya akan update dulu karena batas daily-nya ada di sini ya, di 149.33. Tapi menurut saya berat sih untuk dia menuju ke level tersebut ya. Tapi kita nanti akan lihat area 50%-nya ya. Kita akan cek dulu. Tapi sebelumnya saya akan tambahin trendline bawah di sini di time frame daily ini. Karena pergerakan impulsifnya masih cukup signifikan. Nah, seperti ini. Kita tandain dulu. Ya, selanjutnya yang ini saya akan geser ya. Ini yang di break. Ya, sekarang kita akan fokus untuk hari ini mencari zona buy di posisi ketika berada dalam bearish untuk koreksi. Kita lihat dulu di time frame 4 jam posisinya. Ya, di time frame 4 jam ada drop base drop ya di sini. Nah, ini ada drop base drop. Apakah ada terjadi breakout untuk drop base dropnya? Kalau ada penolakan pun, nah ini kan saya tarik di bawah ya, ada trend line di sini yang memang sampai dengan saat ini belum berhasil di break, menunjukkan di mana market membentuk pola swing high, swing low, swing high, swing low, dan ini swing high ya, setidaknya swing low dan bergerak bullish. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita geser dan update zona pantau level 50% di posisi kemarin tidak terjadi. Dan batas breakout udah di break dan bergerak cukup bullish, sangat bullish ya. Kita akan tarik Fibonacci retracement dari low-nya sini sampai dengan tertingginya. Ya, tetap saya masih ini ya, konsisten untuk menunggu dia bergerak bearish ya, minimal mendekati 38,2 sampai 50% lah. Nanti pantau di sini ya, tapi syukur-syukur itu market bisa bergerak di bawah 50%, itu cukup bagus. Ya, di bawah 50% potensinya cukup kuat di sini. Ya, kita akan lihat ini kan membentuk candle terakhir ada long legs doji ya, ada doji, dan ini butuh konfirmasinya di time frame 4 jam. Kalau nanti di jam 5 sampai dengan jam 9 pagi candlenya tutup impulsif bearish ya, memiliki kecenderungan menuju zona pantau. Tapi kita akan update juga posisinya, batas breakout ada di area 150.43. Jadi kalau ini di break maka akan menuju ke zona pantau, itu maksud saya. Dorongannya ke sana ya, kuat untuk level tersebut, baru ada konfirmasi dia akan bergerak naik. Kita lihat dulu time frame 1 jam. Ya, seperti ini planningnya ya. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan batas breakoutnya ya. Nah, di sini dia berhasil break ya, dia bergerak naik. Sekarang kita akan standby mencari area 50% dulu. Oke, kita hapusin dulu ya. Oke, 50% atau 38,2. Jadi syaratnya yang pertama time frame 4 jam harus berhasil break di 150.43. Baru dia bergerak bearish seperti ini. Nah, nanti kita akan cek tuh di area zona pantau area 50% atau mendekati trendline ya di sini. Kalau ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, bisa buy dengan target sampai dengan resisten yang terbentuk di 150.88. Oke.
Ya, jadi seperti ini ya untuk trading plan saya market USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bisa membantu dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Tapi saran saya bisa dicocokkan ya dengan trading plan sendiri-sendiri kalau memang sesuai. Nah, bisa diikutin tuh. Tapi kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.